babun bab mujahadah berasal dari kata jahada yujahidu, jihadan. Artosipun apa? Mujahadah niki maknanya adalah bersungguh-sungguh. Maka di bab ini Imam Nawawi rahimahullah ta'ala akan menyebutkan ayat-ayat dan juga hadis-hadis yang berhubungan dengan bersungguh-sungguh dalam beribadah. Yang mana ibadah ini adalah upaya kita untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, upaya kita untuk selamat dunia akhirat. Ini nyambut gawe mawon temenan ibadah kudu luwih temenan. Maka bab mujahadah ini penting untuk kita ketahui. Wonten bab menika Imam Nawawi rahimahullah taala menyebutkan beberapa ayat. Di antaranya qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala dawuh walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Allah Subhanahu wa taala berfirman walladzina jahadu, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh fina kepada kami, yaitu dalam beribadah. Lanahdiyannahum, sungguh kami akan tunjuki mereka, sungguh kami akan berikan hidayah kepada mereka, subulana, kepada jalan menuju kami. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah la ma'al muhsinin, benar-benar bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Maka di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwasanya orang-orang yang bersungguh-sungguh, tiang-tiang sing ibadah ini kita menang, boten main-main. Ini kata Allah Subhanahu wa taala akan diberikan petunjuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Maknanya barang siapa yang mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh, maka akan dimudahkan jalan untuk ke surga. Iku ibadah itu menang. Ini ibadah itu temenan. Tapi ini ibadah buatan temenan. Ini Allah Subhanahu wa taala yang akan menilai. Tapi kalau orang tersebut beribadahnya bersungguh-sungguh, kata Allah Subhanahu wa taala, lanahdiyannahum subulana. Kami akan berikan dia jalan menuju kami, yaitu menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang berikutnya, wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Wadhkur, dan sebutlah isma rabbika, nama Rabbmu, wa tabattal, dan bersungguh-sungguhlah ilaihi, kepada Allah, tabtila, dengan sebenar-benar kesungguhan. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berzikir, untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dan bersungguh-sungguh dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia ini sering lalai dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Atau dia mengingat Allah Subhanahu wa taala tapi tidak sungguh-sungguh. Tapi tidak sungguh-sungguh, boten temenan. Eling Allah niku separuh-separuh. Sembahyang lisane maca Al-Fatihah, pikirane mikir utang. Kan kata nggih. Paru-paru. Jadi sing eling niki lisane, atine mboten eling. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menegur kita semua. Kalau ingat Allah itu jangan setengah-setengah. Upayakan bersungguh-sungguh dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wadhkur isma
rabbika wa tabattal ilaihi, dan bersungguh-sungguhlah kepada Allah, tabtila dengan benar-benar kesungguhan. In qata'a ilaihi, yaitu bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang berikutnya, wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala dawuh, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa'bud, dan sembahlah rabbaka, Rabbmu, hatta hingga ya'tiyaka, datang kepadamu al yaqinu, yakin. Yakin di sini maksudnya adalah kematian, bukan keyakinan. Boten nek wis yakin berarti gak usah ibadah, boten. Yang yakin itu tambah butuh ibadah. Tapi yakin yang dimaksud di sini adalah kematian. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua, sembahlah Allah sampai datang kematian. Jadi jangan sampai terputus menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha terus istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Faman, dan barang siapa ya'mal, beramal, mithqala dzarratin, seberat biji dzarrah, biji sawi, khairan, dalam masalah kebaikan, yarahu, kelak dia akan melihat. Barang siapa yang melakukan suatu kebaikan, meskipun itu seberat dzarrah. Dzarrah niki enten khilaf, napa maknane dzarrah? Enten sing aranni dzarrah niki wini sawi. Ini wini sawi kan dialih. Enten sing aranni dzarrah niki semut. Semut dia tambah ciliknya. Macam-macam. Intinya adalah mithqala dzarratin ini menunjukkan hal yang sangat kecil, dalam artian siapapun orang di dunia ini yang beramal soleh, meskipun itu kelihatannya remeh, pasti dia akan mendapatkan balasan kebaikannya. Maka di sini hubungannya dengan bab mujahadah adalah jangan seseorang itu males-malesan dalam beramal soleh, utawi milih-milih ya sing gede-gede, sembahyang sing ketok motor, sembahyang, zakat, poso ya. Tapi untuk amal-amal soleh yang kecil ya, amal-amal soleh yang kecil yang dilihat remeh, dia tidak melakukan. Makanya Rasulullah SAW bersabda, ya, la tahqiranna ma'rufan walau anta fa'akhaka biwajhin shadiq. Jangan kau remehkan sedikit pun kebaikan, meskipun cuma mesem dan dulure. Maksudnya dulure nggih, derek muslim. Ketemu tiang mesem. Niku pun sedekah, nek niate sedekah. Ya. Maka hendaknya seorang muslim ini bersungguh-sungguh dalam melaksanakan kebaikan, tidak pilih-pilih. Pokoknya itu amal soleh dilampahi. Ayat berikutnya, wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa la tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah wa khairan wa a'zama ajra. Allah Subhanahu wa taala dawuh, wa la tuqaddimu, dan apapun yang kau lakukan, li anfusikum, untuk dirimu sendiri, min khairin, dari amal baik, tajiduhu, kelak kamu akan mendapatinya, indallah, di sisi Allah. Maknanya adalah apapun yang kamu lakukan, kalau itu amal soleh, pasti dibalas kebaikan kalian Allah Subhanahu wa taala. Terus berkhawatir nih enten amal sing boten dibalas, pasti dibalas kalian Allah Subhanahu wa taala. Wa khairan wa a'zama ajra. Dan hal tersebut adalah kebaikan dan balasan yang lebih banyak. Terus Allah Subhanahu wa taala itu kalau membalas suatu kebaikan, maka bukan hanya diberikan kebaikan yang sama, tapi dilipat gandakan.
dilipat gandakan. Cara tentunya niku tergani 1.000. Insyaallah ten akhirat itu dilipat gandakan bisa 10 kali lipat. Dirgani 1 juta. Ini saged didoakan. Tapi pahala ini adalah suatu hal yang ya tidak bisa kita nilai dengan seperti itu karena itu masalah akhirat. Tapi semuanya itu adalah kebaikan. Ayat yang berikutnya Imam Nawawi mengatakan wa qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala dawuh wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Wa ma taf'alu dan apapun yang kau kerjakan min khairin dari amal baik fa innallaha maka sesungguhnya Allah bihi terhadap amal baikmu tersebut alimun maha mengetahui. Maka janganlah kita ragu untuk beramal soleh. Janganlah kita malas-malesan untuk beramal soleh. Kenapa? Karena amal soleh yang kita lakukan itu pasti Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Meskipun tidak ada seorang pun di dunia ini yang mengetahui. Kalau misalkan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam satu rumah di kamar yang khusus, lampune dipateni boten nenten sing semerap tengah wengi, Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Kalaupun misalkan kita mengingat dosa-dosa kita, kemudian bertobat kepada Allah, kita menangis taubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Boten enten sing semerap, tapi Allah Subhanahu wa taala pasti mengetahui dan pasti akan dibalas dengan kebaikan. Jadi jangan dikira yang dibalas oleh Allah itu adalah amal-amal yang banyak orang tahu. Sembahyang jamaah itu afdal, itu bagus. Itu pasti juga dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau ikhlas niatnya. Tapi amal-amal yang kita sembunyikan Allah Subhanahu wa taala juga mengetahui. Wal ayatu fil babi dan ayat-ayat fil babi dalam pembahasan bab ini katsiratun banyak maklumatun dan sudah diketahui. Selanjutnya Imam Nawawi rahimahullah taala menyebutkan beberapa hadis yang berhubungan dengan masalah mujahadah. Faqala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi'ilmi fi dharaini amin. Wa amma al-hadithu adapun hadis-hadis fal awwalu maka hadis yang pertama an Abi Hurairah radhiyallahu anhu saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala beliau mengatakan qala Rasulullah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha sesungguhnya Allah taala yang maha luhur qala Allah berfirman ini hadis kursi Allah Subhanahu wa taala dawuh man adali man siapapun ada yang memusuhi li bagiku walian seorang wali Allah. Wali Allah di sini maksudnya di orang soleh, boten wong sakti. Wali Allah itu adalah orang soleh. Meskipun boten saged miber misalnya, apa Melayu dan diurip banyu. Tapi kalau orang itu soleh itu sudah disebut waliullah. Ahli ibadah itu sudah disebut waliullah. Jadi waliullah itu bukan hanya terbatas orang-orang yang punya kesaktian mawon. Ini masalah sakti gitu pun sakti. Tapi ini pembuatan waliullah itu adullah malah musuhnya Allah. Maka di sini maksudnya wali ini tiang soleh, tiang ahli ibadah. Man ada di walian barang siapa yang memusuhi waliku, faqad adantuhu faqad maka sungguh adantuhu aku mengumumkan kepada orang tersebut bil harbi dengan peperangan. Sing musuhi tiang ahli ibadah niku badhe diperangi kalian Allah Subhanahu wa taala. Musuhi
gara-gara tidak suka dalam masalah ibadahnya, bukan muamalah ya. Tidak suka dalam masalah ibadah. Wa ma taqarraba, dan tidaklah taqarraba mendekat ilayya kepadaku, kepada Allah maksudnya, abdi hambaku, bisyai'in dengan sesuatu ahabba yang lebih aku cintai, ilayya kepadaku, mimma dari apa yang iftaratu aku sudah fardukan, wajibkan alaihi atas orang tersebut. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya seorang hamba itu tidaklah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suatu amalan yang lebih dicintai melebihi amal fardunya. Maka sebenarnya orang itu kalau disebut wali, kalau disebut orang soleh, kalau disebut ahli ibadah, harusnya itu semakin semangat ibadah di hadapan Allah. Boten malah dikurangi. Boten berarti ini pun dados wali ini boten sembahyang, salah. Nek dados wali itu tambah sembahyangnya soft arep dhewe, kan? Kemudian wa ma yazalu abdi wa ma yazalu, dan senantiasa abdi hambaku yataqarrabu mendekat ilayya kepadaku bin nawafili dengan amal-amal sunnah, hatta hingga uhibbahu aku mencintai orang tersebut. Fa idza ahbabtuhu, dan ketika aku mencintainya, kuntu sam'ahu aku adalah pendengarannya, alladzi yang yasma'u dia mendengar bihi dengan pendengaran tersebut, wa basarahu dan penglihatannya, alladzi yang yubsiru dia melihat bihi dengan penglihatannya, wa yadahu dan tangannya, alladzi yang yabtishu dia bergerak biha dengan tangan tersebut, warijlahu dan kakinya, allati yang yamshi dia berjalan biha dengan kaki tersebut, wala in sa'alani dan kalau sekiranya dia berminta kepadaku, la'utiyannahu niscaya aku beri, wala in dan sekiranya ista'adzani dia meminta perlindungan kepadaku, la'u'idannahu pasti aku beri perlindungan. Rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan seorang hamba itu kalau dia sudah selesai melaksanakan amal fardu, amal wajib, maka hendaknya seorang hamba itu juga mengiringi dengan amal sunnah. Dilatih pun saged sholat 5 waktu ditambahi sholat sunnah. Pun saged siang poso Ramadan ditambahi poso sunnah. Zakat sing wajib niku sampun saged dilaksanakan ditambahi sedekah. Ditambahi amal sunnah. Ini dalam upaya untuk bersungguh-sungguh dalam beribadah. Kalau orang sudah bersungguh-sungguh, amal fardhu jalan, amal wajib jalan, amal sunnah jalan, maka kata Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa dekat dengan orang tersebut. Disebutkan di hadis, Allah akan menjadi penglihatannya, pendengarannya, tangannya dan kakinya. Maknanya ini bukan Allah benar-benar jadi pendengaran ya, naudzubillah min dzalik ya. Ta'alallahu an hada. Jadi Allah bukan seperti itu. Allah tidak bersama dengan hambanya dalam artian manunggaling kaul gusti. Bukan berarti Allah itu bersemayam di dalam tubuh kita ya. Bukan maknanya seperti itu. Tapi maknanya adalah Allah senantiasa mengarahkan orang tersebut. Ya. Makna hadis Allah menjadi pendengarannya berarti orang tersebut akan dijaga pendengarannya kalian Allah. Allah menjadi penglihatannya
penglihatannya, berarti maknanya Allah akan menjaga penglihatan orang tersebut. Allah menjadi tangannya, maka tangannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadi kakinya, maka kakinya pun dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nek badhe maksiat, hatinya dibuat ingat. Nah, ini sikile sing kaya Allah. Ini nikmat dari Allah. Saya tidak boleh melakukan kemaksiatan seperti itu maknanya. Dan kalau meminta langsung dijabahi oleh Allah. Ini fadilah, ini faedah. Kalau orang mau beramal sunnah. Kalau meminta ini dongo langsung dijabahi. Kalau minta pertolongan langsung ditolong. Ini adalah keutamaan bagi orang yang bersemangat dan bersungguh-sungguh dalam beramal soleh. Hadis yang kedua. Qala Asani an Anas radhiyallahu anhu, saking sahabat Anas radhiyallahu anhu, an Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi, di dalam hadis yang beliau riwayatkan, an Rabbihi, dari Rabbnya azza wa jalla. Sami ini hadis kursi. Qala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza taqarraba, jika mendekat al-'abdu seorang hamba ilayya kepadaku, shibron, satu jengkal, sakil. Taqarrabtu, maka aku, yaitu Allah Subhanahu wa taala, akan mendekat ilaihi kepada orang tersebut, zira'an, dengan satu hasta." Kenapa dikatakan satu pohon nanti? Wa idza taqarraba, dan jika mendekat ilayya kepadaku, zira'an, dengan satu hasta, taqarrabtu, maka aku akan mendekat minhu kepadanya, ba'an, satu jengkal, bukan satu jengkal ya. Ba'an yang bisa satu ini ya, dari ujung tangan ke ujung tangan. Apa arah ini? Benar arah ini. Bisa begini ini boleh. Jadi kalau hambaku itu mendekat, ya, sejarak antara jari sampai siku, maka Allah itu akan lebih mendekat kepadanya. Makanya akan bersegera mendekat dengan mendekat kepada orang tersebut sejarak dari ujung tangan yang satu ke ujung tangan yang satunya. Jadi kalau misalkan ini dibaratkan, kalau misalkan ada orang yang mau mendekat kepada Allah, maka Allah akan lebih tambah dekat kepada orang tersebut. Wa idza atani, dan kalau hamba tersebut mendatangiku, yamshi, dia dengan berjalan, ataituhu, maka aku akan mendatangi hamba tersebut, harwalatan, dengan berlari. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Maknanya hadis ini adalah, kalau seorang hamba itu ingin dekat kepada Allah, maka Allah lebih ingin dekat kepada orang tersebut. Kalau hamba tersebut tambah pengen dekat, Allah lebih ingin dekat lagi. Nah, caranya dekat kepada Allah ini mungkin dengan amal ibadah. Dan terus tiang ini pun tambah semangat amal ibadah, ya Allah semakin dekat kepada orang tersebut. Dan mana terbaliknya, kalau misalkan orang itu malas-malasan ibadah, ya Allah dia semakin jauh dari orang tersebut. Maka orang yang bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah dia akan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ketiga, An Ibnu Abbasin as-salisu, hadis yang ketiga, An Ibnu Abbasin, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani, ada dua nikmat, maghbunun, yang tertipu fihima, di dalam dua nikmat tersebut, katsirun, banyak sekali, minan nasi, dari manusia. Kanjeng Nabi ngabaraken enten
dua nikmat, yang mana manusia kalau diberi dua nikmat ini banyak lupanya, kata lali ini. Nomor dua nikmat itu, yang pertama asihatu sehat. Ya, pas loro weling tenang, pikir tasbih ngoten cepot, bisanya selalu berpikir, ya, selalu menunggu-nunggu adzan untuk sholat. Ini pas pasti paling waras lali guna sampai tasbih pun lali delenti. Yang kedua adalah al-farahu. Yang kedua adalah waktu luang. Diberikan waktu luang, diberikan waktu kosong. Diberikan waktu kosong. Kadang ini kalau ada waktu kosong, ya biasanya dibuat apa? Dibuat nyantai, dibuat laya-laya istirahat. Istirahat boleh, tapi alangkah baiknya kalau senantiasa lisan ini berzikir. Kalau misalkan kita sedang sendiri, buatan kali tiang atau buatan pas ngobrol, dibuat zikir. Ya. Tapi teruskan Nabi SAW, nikmat, dua nikmat ini banyak orang lupa. Kalau mana yang HP, waktu kosong ini ke HP kan macam sakit lagi ini benar. Nyekel HP buatan buka Quran, ya. Masih ada HP yang Quran, buatan buka Quran. Bukan no, Facebook, Instagram, WA. Maka hari ini ya lebih banyak lalainya. Mungkin zaman Nabi sing boten enten HP mawon, terus Nabi niku kata lali ini. Oh mana enten HP tambah lali. Rawan Bukhari, hadis Bukhari. Maka hubungan hadis ini dengan bab mujahadah adalah hendaknya seorang itu tidak menyia-nyiakan sedikit pun waktu yang ada untuk beribadah. Pokok diparingi sehat, pokok diparingi waktu luang. Itu seharusnya seorang hamba, seorang muslim nambahi semangatnya dalam ibadah. Kemudian hadis yang keempat, Ar-Rabi'u an Aisyah saking Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena bahwasanya kanjeng Nabi yaqumu berdiri minal laili dari waktu malam, maksudnya di sholat, hatta hingga tatafaqqara, hingga membengkak abu qadamahu, dua kaki beliau sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, maka aku mengatakan lahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lima, kenapa tasna'u jenengan lakukan hal ini ya Rasulullah wa ya Rasulullah. Terus Sayyidah Aisyah ini tahu dengan Nabi, kan Nabi jenengan ini nopo sembahyang antos kan, sembahyang antos sikile aku. Waqad ghafarallahu laka, waqad, dan sungguh ghafarallahu, Allah telah mengampuni laka untukmu, mata qaddama, apa yang sudah berlalu, min dzambika, dari dosamu, wa ma ta'akhkhara, dan apa yang akan datang. Dosa jenengan pun di ngapura kalian Allah kan Nabi. Kok jenengan tasik ibadahe kaya ngoten. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Afala, tidakkah, uhibbu, aku suka, an akuna, untuk aku menjadi abdan, seorang hamba, syakura, yang bersyukur. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan Imam Bukhari Muslim. Maka dari hadis ini yang berhubungan dengan bab mujahadah, bersungguh-sungguh ibadah, niki Kanjeng Nabi dhewe niki maringi contoh. Kanjeng Nabi niki dosane pun dijamin kalian Allah Subhanahu wa taala di ngapura. Dijamin iki. Dijamin kalian Allah. Niku tasik bersemangat dalam ibadah luar biasa, ngantos sembahyang sholat bengi niku sampai abu. Sikile Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini hendaknya umatnya juga harus bersemangat. Wong Kanjeng Nabi niki sing
pun diampuni dosane mawon tasih ibadah yang ngoten. Napa maneh kula panjenengan sedaya niki sing dereng jelas kan ngoten. Kudu semangat malih. Kenapa? Karena kita ibadah itu bukan hanya semata-mata ingin dosanya diampuni, bukan hanya semata-mata karena ingin pahala saja, tapi ada faedah lain. Di antaranya disebutkan kali kanjeng Nabi, yaitu adalah sebagai bentuk syukur. Bersyukur kepada Allah niku bentuknya nggih dalam bentuk ibadah. Niki nggih wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya enten syariat wujud syukur. Nek tiyang niku angsal kenikmatan yang tidak biasa nggih, kenikmatan yang tidak biasa. Maka dianjurkan disunahkan dia untuk sujud. Sujud niku ibadah. Dalam rangka apa? Dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang kelima al-khamisu an Aisyah dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat bahwasanya beliau mengatakan karena Rasulullah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dakhala masuk al-ashru 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan, ahya maka kanjeng Nabi niki menghidupkan al-laila malam, wa aiqadha dan membangunkan ahlahu keluarganya, wajadda dan bersungguh-sungguh, wasyadda dan mengencangkan al-mizarah tali sarungnya. Muttafaqun. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari Muslim. Maka hadis ini juga menggambarkan kepada kita bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada kita semangat dan kesungguhan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam melaksanakan ibadah. Gimana kalau sudah masuk 10 hari terakhir, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini langsung iktikaf dan masjid. Malam-malamnya digunakan untuk ibadah, sholat, maos Quran, membangunkan keluarganya dan bersungguh-sungguh. Ini adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana beliau memanfaatkan waktu-waktu yang mulia untuk semangat ibadah. Maka hendaknya kita sebagai umatnya juga sama. Kita manfaatkan waktu-waktu yang mulia. Di antara waktu yang mulia adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ini waktu yang mulia untuk beribadah. Juga termasuk waktu yang mulia untuk beribadah adalah di bulan-bulan haram. Ya, bulan-bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Termasuk juga adalah 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Ya. Ini adalah waktu-waktu yang mulia. Ya. Maka hendaknya seorang hamba semakin giat beribadah pada waktu-waktu tersebut. Dan juga ada syariat-syariat ibadah khusus untuk ibadah-ibadah pada waktu tersebut. Misalkan kalau dalam Muharram ada puasa Asyura, ada puasa Tasu'a, ada puasa tanggal 11 11 Muharram. Ya. Kemudian kalau 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah ada puasa Arafah, ya. Dan sebagainya, ada ibadah-ibadah yang khusus. Maka hendaknya seorang muslim bersemangat untuk melaksanakan ibadah yang berkenaan dengan waktu-waktu yang mulia, waktu-waktu yang khusus sebagai bentuk kesungguhan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. As-sadisu, hadis yang ke-6. An Abi Hurairah saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu, al-mu'minu orang beriman, al-qawiyyu yang kuat,
itu khairun lebih baik wa ahabbu dan lebih dicintai ilallah kepada Allah minal mu'minid dha'ifi daripada orang mukmin yang lemah. Wa fi kullin dan dalam setiap orang mukmin tersebut khairun ada kebaikan. Jadi orang mukmin yang kuat baik kuat fisik dan juga kuat rohani. Kuat fisik maupun kuat rohani, olahraga ya, kuat fisiknya dan juga kuat rohani. Kuat rohani. Jadi kalau orang olahraganya semangat ya, supaya fisiknya kuat ya, hendaknya diimbangi dengan kekuatan rohani. Yang ada terawih ya, kuat ya. Jadi diimbangi ya, kekuatan fisik harus atau hendaknya seimbang dengan kekuatan rohani. Jadi orang mukmin yang fisiknya kuat dan juga rohaninya kuat itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang mukmin yang lemah baik sisi rohani ataupun fisiknya. Tapi keduanya ada kebaikan karena sama-sama orang beriman. Ihris, semangatlah ala atas ma perkara yang yanfa'uka bermanfaat untukmu. Wasta'in dan mintalah pertolongan billahi kepada Allah wala ta'jiz dan jangan lemah. Wa in dan jika asobaka menimpamu syai'un sesuatu dari musibah, fala maka jangan takul kamu mengatakan lau ani kalau sekiranya aku fa'altu melakukan kana kada hal ini wa kada dan hal itu, walakin akan tetapi katakan kul katakan qadarullahi itu sudah takdirnya Allah wa masya'a dan apa yang Allah kehendaki fa'ala Allah akan lakukan. Fa'inna maka sesungguhnya lau kata seandainya itu taftahu membuka amal syaitani amal syaitan. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan Imam Muslim. Maka di hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita hendaknya seorang itu bersemangat dalam melaksanakan segala macam yang baik untuk dirinya dan bermanfaat. Artinya tiang mukmin, tiang muslim itu buatan asal malas-malasan. Kudu semangat. Kudu semangat. Ihris ala ma yanfa'. Semangatlah untuk hal-hal yang bermanfaat untukmu. Terus tapi jangan lupa kita bersemangat, hati kita bersemangat, ya, tapi tetap minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang beriman itu fisiknya melakukan sesuatu tapi hatinya tasik gantung dan Allah. Nah, kalau sudah melakukan sesuatu, sudah berupaya berusaha bersungguh-sungguh dalam beribadah dan hatinya juga pasrah kepada Allah. Nah, terus kok ternyata angsal musibah atau angsal sesuatu yang tidak disukai, maka jangan sampai lisannya itu mengatakan ya, kalau sekiranya saya lakukan ini dan ini. Hendaknya seorang muslim tidak mengatakan ya, semoga aku ben gak ngene ngono ya. Ya gak ngene. Jangan mengatakan seperti itu. Tapi apa yang dikatakan? Katakan saja qadarullah. Niki pun takdire Allah. Di antara salah satu hikmahnya kenapa kita seorang muslim hendaknya berkata demikian, itu supaya hatinya semakin kuat dan tetap kuat. Yang getun niku kan kata-katanya hati ini lemah. Getun lapo kok. Itu menunjukkan dia lemah. Tapi seorang muslim itu, seorang mukmin hendaknya kuat. Al-mu'minul qawi ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Kalau kita katakan, ya ternyata kita dapat musibah begini dan begitu, kita katakan ya jadi takdir Allah.
Nah, itu menunjukkan kita kuat. Menunjukkan orang mukmin itu orang yang kuatnya. Di sini Kanjeng Nabi SAW memberikan cara bagaimana supaya hati kita itu tetap kuat. Caranya supaya hati kita itu tetap kuat adalah jangan menyesal. Pun usah betul. Ini pun dilampahi ini pun. Berarti itu takdir Allah. Tinggal untuk yang kedepannya kita lakukan lagi dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Fa inna lau taftahu amala syaitan. Ini juga hikmah yang lain karena ucapan lau seandainya semunggo itu bisa membuka pintu setan. Karena kalau kita merasa menyesal, kemudian hatinya kan lemah. Nih hati ini lemah, setan ini gak membisi. Wis tak kandhani harus sembahyang. Ini sembahyang ditambah kalau enggak pengawean. Gawe lah aku sembahyang. Ini gampang, divisi setan loh iya. Nah, jika sembahyang ini nih penghasilan tambah turun gitu. Kita sembahyang, akhirnya ngoten. Tapi kalau misalkan kita mengatakan kepada Allah masyafa'ah, senjani takdirnya Allah, itu setan ya sudah. Bersakat udah malih. Maka kita sebagai seorang muslim hendaknya kita selalu berupaya dan bersemangat dalam melaksanakan ibadah, ya. Dan kita tidak menyesal dengan upaya yang sudah kita lakukan selama itu adalah hal baik, ya. Karena seorang muslim atau seorang mukmin hendaknya menjadi mukmin dan muslim yang kuat. Demikian yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Ya, mungkin maringi manfaat teman-teman panjenengan sedaya. Wallahu taala alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.